kelima, tampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati, tetapi Firaun tetap bersikeras dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Oke, makasih Onti. Ya. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Kembali kita belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada teman-teman. Sama-sama kita masih diberi semangat untuk belajar firman Tuhan. Terus didorong untuk memanfaatkan fasilitas chat dalam mengomentari, membagikan perenungan, dalam bertanya bisa digunakan fasilitas chat kita ya. Khususnya malam hari ini sepertinya akan singkat ini. Bahan saya susun dari buku ini singkat karena beberapa poin merupakan pengulangan dari yang kemarin-kemarinnya yang sudah kita bahas. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Disandingkan dengan wabah penyakit sapi gila, mad cow yang melanda Inggris 1985. Lebih menakutkan saat itu karena 10 tahun kemudian penyakit tersebut ternyata juga menjangkiti manusia. Karena tidak ada obatnya, menyebabkan kepanikan. Demikian halnya dengan tulah kelima ini. Tentunya menyebabkan kepanikan bagi Firaun dan rakyat Mesir. Saat itu hewan-hewan dipergunakan dalam pertanian, berhubungan erat dengan ekonomi ya. Lembu
untuk pertanian, onta, kuda itu untuk transportasi. Jadi saat binatang-binatang ini kena penyakit dan mati, maka secara ekonomi saat itu bangsa Mesir sangat terpukul. Seperti sudah kita bahas di tulah pertama, Sungai Nil menjadi darah. Tulah yang ini sama-sama memukul bangsa Mesir secara ekonomi. Kita lompat kepada perbedaan yang Tuhan buat antara ternak bangsa Mesir dengan ternak bangsa Israel. Tidak ada penyakit sampar di tanah Goshen yang merupakan tanah orang Israel berdiam. Ada kata menarik di sini. Dalam bahasa Inggris digunakan kata diskriminasi, ya. Yang saya dapati di sini, diskriminasi, pembedaan itu Alkitabiah, ada di Alkitab, tertulis dalam Alkitab, seperti halnya pembalasan Tuhan, hukuman Tuhan, semua itu tertulis dalam Alkitab. Diskriminasi, kita sebut saja diskriminasi ilahi, ya, pembedaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pembedaan ilahi. Jadi itu sesuatu yang alkitabiah, namun satu hal perlu kita ingat, itu semua pekerjaan Allah, pembalasan, hukuman, diskriminasi, itu haknya Allah, bagiannya Tuhan, bukan bagian kita mengadakan pembalasan, mendatangkan hukuman, menyebabkan pembedaan atau diskriminasi, itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Kita belajar juga kemarin saat bahas tulah keempat, lalat pikat, diskriminasi atau pembedaan memiliki tujuan. Selalu apa yang Allah buat memiliki tujuan. Tentu dalam hal ini untuk membuktikan kemahakuasaan Allah Israel di atas dewa-dewi bangsa Mesir. Ini bisa kita terapkan dalam hidup kita saat kita dalam segala hal sama saja dengan orang dunia, tidak ada pembedaan ilahi di dalam hidup kita jika dibandingkan dengan orang-orang dunia, maka akan sulit untuk kita menjadi saksi. Untuk kita dipakai Tuhan membuktikan siapa Allah yang patut disembah. Karena itu, sungguh kita bergantung pada Allah, supaya Allah membuat pembedaan, diskriminasi ilahi dalam hidup kita, sehingga kita lebih lagi dimudahkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tentu saat kita bicara tentang pembedaan,
Kita secara daging, manusiawi, kita akan langsung lari kepada pembedaan-pembedaan yang bersifat material ya. Kekayaan, kesehatan, kita pengennya orang-orang Kristen semua sehat, orang-orang di luar Kristen itu tidak sehat, sakit-sakitan, itu gampangnya kita manusia. Atau orang-orang Kristen sejati itu kaya raya, sukses dalam pekerjaan, sehingga sedangkan orang-orang Kristen palsu, Kristen rutinitas itu susah secara ekonomi, gagal terus dalam berkarir, itu gampangnya kita manusia. Tapi saat kita dalami firman Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan, kita tahu pembedaan-pembedaan, diskriminasi ilahi, tentu hal-hal yang berkaitan erat dengan kerajaan surga ya, dengan damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang sungguh menjadi kerinduan kita, supaya dalam hidup kita pribadi, keluarga, terdapat perbedaan, terdapat diskriminasi ilahi, sehingga hidup kita lebih dan lebih lagi menjadi saksi. Orang-orang bisa bertanya kepada kita apa yang membedakan kami dengan kalian. Kita rindu hidup kita mengalami diskriminasi ilahi. Ditegaskan yang membuat perbedaan itu, yang membuat pembedaan itu adalah Tuhan. Tugas kita dalam konteks bangsa Israel, tugas kita adalah hidup sebagai umat yang menyandang nama Allah, nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dalam pribadi dan keluarga kita, satu hal, biarlah orang tahu bahwa kita pengikut Yesus Kristus. Lebih lanjut saat kita mendalami diskriminasi ini, kita bisa bertanya-tanya tentang apa respon bangsa Israel saat mereka mendapati ternaknya sehat walafiat, sedangkan ternak orang-orang Mesir sakit dan mati. Apa respon bangsa Israel? Apakah kemudian mereka mengejek dan mempermalukan orang-orang Mesir? Apakah kemudian bangsa Israel yang ternaknya sehat itu menyombongkan diri, membanggakan diri, mempromosikan diri? Apakah itu respon bangsa Israel? Kita tahu bersama, orang-orang yang sungguh sadar hidup karena anugerah Allah tidak akan mungkin mempermalukan, mengejek, menyombongkan diri, membanggakan diri, mempromosikan diri di saat kita mengalami diskriminasi ilahi. Kita sadar sepenuhnya, seperti orang-orang Israel saat itu sadar sepenuhnya, itu bukan jasa mereka. Saat ternak-ternak mereka sehat, itu bukan jagonya mereka, nggak ada jasa mereka di situ.
Demikian pula setiap orang yang sadar hidupnya karena anugerah Allah, semua yang kita terima nikmati semata-mata anugerah Allah, maka kita tidak mungkin mengejek, mempermalukan, menyombongkan diri, membanggakan, mempromosikan diri. Kembali diperhadapkan kita ini dengan sebuah isu yang berbau kontradiksi dalam Alkitab, ya. Di ayat 3 dikatakan di situ semua, ayat 3 ya. Semua hewan mati itu ayat berapa? Kena tulah, untuk ketiga ya, kena tulah, kena penyakit samparan dahsyat. Ada kata semua, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia nggak ada ini. Kontradiksi yang dituliskan dalam buku ini ada kata sempurna, semua ini all ya. Itu di ayat 6 ternyata ya. Ada nggak? Oh, segala. Kalau dalam bahasa Indonesia segala. Ayat 6. Maaf ya. Ya. Kontradiksi. Karena kita dapati nanti di tulah ke-7 tentang hujan es, itu disebutkan bahwa masih ada ternak. Itu kan secara sekilas itu merupakan kontradiksi ya. Di ayat 6 dari pasal 9 itu dikatakan segala ternak mati. Sedangkan di ayat berapa ya? Yang ternak juga itu. Ayat 20 ya. Di pasal yang sama. (19:20) itu disebutkan bahwa masih ada ternak di tanah Mesir. Jadi di ayat 6 dikatakan segala ternak, semua ternak mati. Sedangkan di ayat 19:20 dari pasal yang sama masih ada ternak. Jawaban yang diberi oleh buku ini sederhananya adalah ayat 3. Ayat 3 itu dikatakan ternak yang ada di padang, in the field ya. Jadi yang mati itu yang di padang, nah yang di kandang itu tidak ikut mati. Demikian pula ditegaskan oleh teolog Keil and Delitzsch ini ya. Ternak yang mati itu yang di padang. Ya ini kenapa perlu dibahas hal-hal ini? Karena salah satu cara untuk kita menyikapi orang-orang yang mengkritisi kontradiksi dalam Alkitab. Karena memang banyak ya, tapi semua kontradiksi tersebut dapat kita
jelaskan, selesaikan saat kita dalami satu persatu kontradiksi tersebut. Ya, oke. Lanjut. Enggak, belum. Terus diulang tentang sebuah kebenaran yang penting dalam membahas tulah, yaitu tulah selalu membuktikan kemahakuasaan Allah Israel atas dewa-dewi Mesir. Dan banyak dewa dan dewi Mesir itu berwujud ternak, berwujud binatang. Tidak kita bahas lagi ya, karena sekali lagi ini termasuk bagian yang diulang ya. Bisa kita dengar di rekaman YouTube menyangkut tentang berhala-berhala. Sudah saya seingatnya 2 kali atau 3 kali mengulang bagian ini. Kita lanjut. Terakhir di bab ini, kembali menyoroti kekerasan hati Firaun. Kembali menyoroti kekerasan hati Firaun. Padahal pria ini, orang ini, berada di bangku paling depan dari pertunjukan kuasa ilahi. Firaun berada di barisan terdepan dalam menyaksikan demonstrasi kuasa kemahakuasaan Allah Israel. Namun, terus diulang. Tulah demi tulah, Firaun tetap mengeraskan hati. Dalam hal ini, Firaun mewakili orang-orang yang secara logik, intelektual, diyakinkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa manusia sangat amat terbatas secara intelektual, disadarkan, diyakinkan, tetapi tetap hatinya keras. Secara logika mengetahui banyak tentang Allah, segala sesuatu tentang Allah dimengerti. Namun hati mereka tidak bisa mengerti. Hanya kepala, hanya otak, logika, intelektual yang mengerti, tetapi hati tidak mengerti. Ini yang harus kita waspadai, harus kita takuti. Ini yang seharusnya menjadi momok bagi kita, hal yang menakutkan bagi kita, khususnya kita yang tiap minggu mendalami kebenaran firman. Ini yang harusnya menjadi momok. Seharusnya kita lebih takut terhadap hal ini daripada film-film horor. Kita harus sangat amat khawatir saat kita tahu banyak tentang firman, tentang Allah,
otak kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip Alkitabiah, namun hati kita nggak mengerti. Ini yang patut kita waspadai, patut kita khawatirkan. Dalam suatu khotbah, Dr. Hudson Amarding menjelaskan bahwa dalam Alkitab, hati itu lebih dari sekadar emosi. Hati itu pusat spiritual, pusat hidup rohani kita, pusat manusia batin kita, manusia yang memiliki perasaan, pikiran, pertimbangan untuk memutuskan, itu ada di hati. Sangat menakutkan kalau hati kita tidak mengerti kebenaran firman. Hati kita tidak memahami Allah, tidak mengenal Allah. Itu sangat menakutkan. Tuhan Yesus, tolong kita benar-benar supaya apa yang kita belajar tidak stuck, tidak berhenti di pikiran, tapi sungguh bisa masuk ke hati kita. Puji Tuhan. Dalam khotbahnya, Dr. Hudson menjelaskan bahwa kita harus paham benar bahwa tujuan kita saat ini BS, tujuan pendidikan Kristen, itu akan tergenapi hanya saat seseorang punya hati yang mengerti. Saat pikiran seseorang yang belajar tadi diyakinkan tentang otoritas Alkitab. Sehingga seperti kemarinnya, kita belajar sama-sama bahwa ada hal-hal yang memang kita pergumulkan, dosa-dosa favorit kita, dosa-dosa yang kita ulang-ulang. Nah, itu akan membuat kita tergoda untuk menormalkan dosa tersebut. Namun saat seseorang dididik secara kekristenan dan hatinya mengerti, bukan hanya otaknya mengerti, dia akan bisa berkata, dosa ini memang sangat sulit untuk ditinggalkan. Namun karena firman berkata ini dosa, maka saya akan terus berperang melawan dosa ini. Saya tahu saya jatuh bangun, sering saya kalah, namun karena firman berkata ini dosa, maka dengan segenap hati akan saya terus lawan. Nah, akan saya rasionalisasi dosa tersebut, membuat dosa itu terasa normal. Pendidikan Kristen berhasil jika emosi kita digerakkan oleh cinta akan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Inilah tujuan kita BS ya. Saat ini kita nggak alami, maka sebenarnya sia-sia ya BS kita ya. Ya tentu sebagai pemimpin kecewa
jika tujuan ini tidak tercapai ya dalam hidup kita masing-masing. Dipuji setinggi apapun seorang pemimpin, tapi jika tujuan ini nggak tercapai, ya sia-sia ya. Dibilang ngajarnya urapan, ngajarnya cerdas, pintar, pengetahuannya luas, wawasannya luas, mengajar terus dengan persiapan matang, semua dipuji-puji deh. Tapi jika tujuan ini nggak tercapai, pada hakikatnya itu pendidikan tersebut menghasilkan farisi-farisi ya. Boleh lulus, tapi yang dihasilkan adalah farisi. Tapi saat pendidikan dihasilkan jiwa-jiwa yang cinta Tuhan, itu sungguh membahagiakan para pengajar, para pemimpin. Puji Tuhan. Silakan Pak Wewe pimpin diskusi. Puji Tuhan. Ya. Oke. Kembali lagi kita diingatkan ya sama-sama belajar. Ya dalam memang, tapi ya itulah firman gitu ya, memang untuk sama-sama untuk terus belajar. Hanya sebatas belajar, tapi balik lagi seperti tadi Bung Semi sampaikan, tidak menjadi tinggi hati karena kita tahu dan jadi sombong gitu. Ya mungkin ada yang mau bertanya, yang mau menambahkan, silakan teman-teman. Ayo. Ayo, yang mana bisa seru. Bung Semi. Ini soalnya prestasi tentang hati nih. Ya. Halo. Niar ada Ya. Niar. Namanya Mame. Enggak Kak, cuman aku mau nanya mungkin Boleh. punya masalah teman aku gitu kali ini Ko Wewe. Jadi aku punya teman deket gitu ya, dan dia itu anaknya tuh kalau sama banget untuk share, bahkan dia tuh suka kayak apa ya, share itu beneran kayak pergumulan dia, dosa-dosa dia gitu. Dan yang tadi kita kan punya dosa favorit ya, atau dosa-dosa yang melekat dalam hati dia tuh, orangnya kayak sekali ada yang nggak beres dalam hatinya, dia pasti kayak apa ya, kayak minta didoain, terus terbuka. Tapi suatu waktu dia tuh bilang, kok aku ini ya ada kayak dosa masa lalu yang dia itu beneran nggak bisa ngilangin gitu loh, yang dia itu kayak sampai nangis saat teduh gitu loh. Aku tuh minta sama Tuhan untuk menghilangkan perasaan ini, tapi kok susah banget gitu loh. Terus dia pernah nanya ke saya tuh, bilang gini, aku waktu itu ngeliat YouTube, nggak tahu mungkin dia salah, nggak tahu khotbahnya siapa gitu ya. Dia bilang gini, ada pendeta itu suka marah gitu, emosi. Waktu itu pendeta itu akhirnya minta sama Tuhan, kayaknya minta perjanjian Tuhan, kalau saya tuh bisa melepaskan emosi saya akan melakukan ini. Nah, dia tuh balik nanya, menurut kamu gimana ya kalau aku bikin perjanjian sama Tuhan gitu, supaya Tuhan itu membantu aku untuk melepaskan segala perasaan, pikiran, kebiasaan itu gitu. Dan waktu itu saya nggak punya jawaban. Aduh, aku kalau yang begitu nggak tahu. Tapi
saran aku ya tetap doa dan puasa, doa puasa aja kalau memang bergumul dengan dosa dosa apa ya yang mungkin sulit gitu loh hari ini. Jadi nggak kalau pengalaman nggak mungkin suatu titik kita tuh sadar kayak aduh ini dosa ini tapi sepertinya tuh susah banget mau ngelepasin. Terus em, apa yang harus dilakukan gitu loh. Kadang-kadang tuh ada yang stuck gitu apa yang harus dilakukan. Terus itu apa ya kan itu kan menghantui diri sendiri juga ya. Jadi kayak eh, gimana kita itu mm, untuk bisa apa sih em, untuk bisa terus ini kayak berubah gitu. Karena saya yakin memang kuasa Roh Kudus sih nggak bisa kayak diri sendiri. Itu aja sih Iya. sarannya. Oke, thank you Niar. Didengar dulu ya nanti. Coba ada yang mau bantu jawab tentang sharingnya Niar? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bantu. Ya, Mama mungkin bisa menjabarkan. Jawabannya nanti ya Niar ya. Kita dengar dulu ya. Lanjut ya Pak Wewe. Oke. Kita lanjut masuk ke tulah ke-6 Barah. Nanti saya minta Niar yang baca. Ayat 8 sampai 12. Keluaran pasal 9 9. 8 sampai 12. Mm-mm. Firmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa, karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Terima kasih Niar. Ya, sebelum masuk ke bab 23, komentar dikit sama Niar tadi. Itu masuk ke Natsar ya, kayak yang tadi pendeta tadi ya. Yang saya mengerti itu termasuk pengalaman pribadi ya. Tentu digerakkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang membuat Natsar. Ini nama Natsar tentu hal yang membutuhkan pengorbanan dari kita. Tapi tentu kita harus waspadai karena banyak orang-orang juga memanfaatkan Natsar untuk memaksa Tuhannya. Kita harus
menyelami masing-masing kasus. Secara umum sih, ya tadi seperti Niar ya, doa, baca firman, mengisi hati, pikiran dengan firman. Bagi banyak orang saya percaya itu cukup untuk sekali lagi proses menghilangkan rasa suka terhadap dosa. Itu yang penting pertama kan. Saat dosa favorit masih kita suka itu memang masih jauh ya, tapi saat kita udah yakini ini tidak sesuai firman, terus ada rasa benci terhadap dosa tersebut, itu sebuah perkembangan yang luar biasa, akan terus menghantar langkah demi langkah untuk kita menjauhi dosa tersebut. Secara umum itu sih. Namun ada kita pun ada natsar-natsar yang dicatat oleh Alkitab, dan itu spesifik sifatnya ya. Beberapa orang tertentu, Paulus pun pernah bernasar juga. Jadi bukan hanya di Perjanjian Lama, tapi juga di Perjanjian Baru. Tapi saya lagi, yang saya pahami sampai sejauh ini itu pengalaman pribadi berbeda-beda. Ya, itu dulu dari saya, nanti yang lain teman-teman bisa menambahkan, bisa lewat chat juga dipersilahkan. Kita masuk dulu ya ke bab 23, yaitu tentang tulah ke-6, barah. Dimulai oleh buku ini dengan Amsal 27 ayat 22, Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ya, kembali masih menyambung tadi ya. Hati yang bodoh, hati yang tidak mengerti. Jika IQ kita lemah, itu sangat amat mudah untuk diperlengkapi. Namun saat seseorang hatinya bodoh, hatinya tidak mengerti, Amsal katakan, meskipun berkali-kali, often, seringkali si bodoh ini menderita oleh karena konsekuensi dosanya, namun tetap saja kebodohannya bertahan di hidupnya. His folly survive di hidupnya, tumbuk. Bicara tentang hukuman berkali-kali, konsekuensi berkali-kali kan ditumbuk dia dalam lesung dengan alu bersama dengan gandum, namun tetap kebodohannya survive. Kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya. Nah, sekali lagi, ini kan hal yang bagi kita seharusnya lebih serem dari film horor ya. Ini hal yang membuat kita takut seumur hidup kita. Ini yang harusnya membuat kita khawatir. Sedangkan tentang makan, minum, pakaian, itu Tuhan bilang nggak usah khawatir. Ini yang perlu kita khawatirkan. Saat kita masuk ke kelompok golongan orang-orang yang meski berkali-kali dipukul oleh konsekuensi, oleh akibat perbuatan bodoh kita, namun kebodohan kita survive. Nggak lenyap. Tetap aja melekat di hati kita. Itu mengkhawatirkan banget seharusnya ya. Sama-sama kita takuti. Amsal 27 ayat 22 ini.
Saya ingin tambahin dikit dengan buku yang kemarin saya share, yang baru-baru ini kemarin atau 2 hari lalu saya baca, satu bagian, yang sudah saya share ya, The Good and Beautiful Community, komunitas yang baik dan indah, karya James, mungkin bisa lihat, James Bryan Smith. Di salah satu babnya, tentang komunitas yang saling mendukung, ada satu paragraf yang bagi saya berhubungan erat dengan Amsal ini ya. Berkata seperti ini. Dallas Willard percaya bahwa di dalam setiap gereja setidaknya ada 10% jemaat yang sudah siap untuk bertumbuh dan siap untuk bekerja, untuk melayani. Dallas berpendapat bahwa banyak gereja terlalu sibuk ingin membakar semangat yang 90%. Dan malah lupa untuk melayani yang 10% tadi yang sudah siap bertumbuh, siap terus diberi pengetahuan firman karena hatinya cerdas. Dallas berteori bahwa jika kita dapat menantang challenge yang 10% tadi, mereka akan bertumbuh lebih lagi berdampak. Ini termasuk hikmatnya, pengalaman dari seorang teolog. Saat kita tadi ya, seseorang sudah kita nasihati, sudah diberi pengertian, namun tetap dalam kebodohannya, jangan kita menghabiskan sumber daya kita dalam usaha kita mencerdaskan hati orang tersebut. Menurut Amsal itu perbuatan yang tidak efektif. Jadi asal kita punya misalnya dari 300 jemaat, 30 orang aja yang siap bertumbuh, kita layani secara khusus, namun kita sibuk malah dengan yang 90% tadi, yang 270, dan mengabaikan yang 30 orang ini, kita nggak akan efektif ya. Ini termasuk hikmat ilahi, kita belajar, ada batas-batas di mana kita ya serahkan saya kepada Tuhan ya. Kita udah nasihati, udah beri pengertian, namun seperti Firaun, nggak ngerti-ngerti, jangan kita habiskan sumber daya kita mengurusi orang tersebut. Mari kita lebih fokus pada orang-orang yang siap dibentuk oleh firman, yang hatinya berpengertian, sehingga bisa terus bertumbuh dan berdampak. Ya, puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Sekali lagi hari ini bahasanya dikit bahasannya ya. Barah boils dalam bahasa Inggris itu dalam Imamat 13 dikaitkan dengan penyakit kusta. Kemudian teolog lain menafsirkan barah itu sebagai cacar, ada lagi menafsirkan antraks kulit. Ya, kita sederhananya cacar aja ya, gampang kita mengerti. Tapi cacar ini di sekujur tubuh, dimulai dari
bentol merah kecil, kemudian makin membesar, gatel, panas, merasa perih-perih, kemudian dia akan pecah. Kalau 1-2 kan masih enak dalam tanda kutip ya, udah menderita kita kan, sakit sacar aja. Mungkin ada 20 aja menderita banget. Ini seluruh tubuh itu amat menderita. Kemudian dikaitkan dengan dewa Amon-Re yang dianggap oleh bangsa Mesir sebagai dewa penyembuh. Dewa Amon-Re tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit yang didatangkan oleh Allah Israel. Ya, bagian akhir dari malam ini adalah ya, apa yang seharusnya Firaun lakukan saat sakit. Masuk ke penerapan aplikasi, saat kita sakit, apa respon yang benar. Diberikan 3 contoh oleh buku ini. Saat sakit, Ayub berserah kepada kedaulatan Allah. Ya tentu malam ini kita sedang berteori ya. Saat kita mengalami tentu tidak semudah kita berteori berkata-kata ini ya. Tapi teori yang kita dapat malam ini itu ada dasarnya, yaitu firman Allah. Ayub dicatat oleh firman Allah sebagai pribadi yang saleh namun menderita sakit yang luar biasa, yang dahsyat. Kita dapati dalam kitab Ayub bahwa di dalam penyakitnya, ia menyerahkan seluruh keberadaannya di bawah kedaulatan Allah. Kiranya menjadi teladan bagi kita saat kita mengalami sakit. Itu pertama tentang Ayub. Kedua, seharusnya Firaun bisa mencontoh Daud. Daud juga sakit. Dan dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakitnya itu merupakan sebuah konsekuensi langsung dari kebodohannya. Kita dapati beberapa penyakit memang itu merupakan konsekuensi langsungnya, hasil yang alamiah seperti kalau merokok, kanker paru-paru, kalau berganti-ganti pasangan seks, bisa sifilis. Apa respon Daud saat sakit? Bertobat dari dosanya. Dengan bertobat, maka Daud memperoleh keuntungan besar dari penyakitnya. Saat sakit tapi kita tidak bertobat, penyakit itu berlalu begitu saja ya. Padahal sama-sama nggak enak ya. Namanya penyakit nggak ada yang enak. Namun di balik penyakit, di masa setelah penyakit itu yang penting. Kiranya kita bisa belajar dari Daud. Kita bukan meneladani Firaun yang tetap mengeraskan hati, namun kita mau belajar dari Daud yang bisa memanfaatkan penyakitnya
yang bisa memperoleh keuntungan besar dari penyakitnya. Contoh ketiga adalah Naaman yang berbalik kepada Allah Israel saat dia sakit kusta. Dia mencari pertolongan lewat Nabi Elisa. Jadi ada 3, apa yang merupakan respon yang benar, tanggapan yang benar saat kita jatuh sakit. Itu pertama, kita mengakui kedaulatan Tuhan, itu dicontohkan oleh Ayub. Kedua, kita menyesali dosa kita dan bertobat, itu dicontohkan oleh Daud. Dan ketiga, kita berbalik. Kita menghampiri Allah yang sejati, Allah di atas segala Allah. Mendekatkan diri kepadanya, mencari wajahnya, fokus kepada Kristus. Itu 3 respon yang kita bisa dapati. Seorang filsuf dan teolog Prancis bernama Blaise Pascal yang hidup di abad 17. Ia seringkali menderita sakit dan meninggal di usia muda, yaitu di 39 tahun. Salah satu doanya yang berjudul The Right Use of Serious Illness, penggunaan yang seharusnya, pemanfaatan yang seharusnya dari penyakit yang serius. Ada 3 poin saya dapati. Pertama adalah perwujudan belas kasih Allah bukan hanya dalam bentuk keberkatan, tapi juga penyakit. Ya, tentu sekali lagi bicara hal ini kita sedang berteori, tapi kita sudah mendasarkan dengan firman, kita sudah awali dengan doa, kita sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan, sehingga saat kita terkena penyakit, kita bisa responi dengan benar. Siapa sih nggak mau sehat terus ya? Tentu kita semua mau sehat terus. Tapi saat Tuhan izinkan penyakit, kita tentu tidak mau lewat begitu saja. Kita mau saat datang penyakit, kita bisa belajar di dalamnya. Saat melalui sakit penyakit tersebut, kita bisa lewati dengan keuntungan. Blaise Pascal memperoleh keuntungan tersebut. Dia bisa bilang, perwujudan anugerah belas kasih kemurahan Allah bukan hanya dalam bentuk keberkatan, tetapi juga dalam distress akibat penyakit. Ini luar biasa ya. Kedua, jika kesehatan justru membuat aku lebih jauh dari Tuhan. Jika saya sehat, malah saya lebih terikat dengan perkara-perkara dunia, maka penyakit merupakan sarana ilahi untuk menyelamatkan saya. Ya, sekali lagi, pemahaman, perenungan yang luar biasa dari seorang Blaise Pascal. Yang ketiga, Blaise Pascal bisa meyakini di detik aku meninggal, maka aku dipisahkan dari dunia, dilucuti dari segala yang aku miliki. Dan ini yang terpenting, aku bisa berhadapan muka dengan kekasih jiwaku. Aku bisa berdiri di hadirat Yesus Juru Selamatku, kekasih jiwaku, segala-galanya bagiku. Doa yang luar biasa yang kita yakini bisa didoakan, diungkapkan, dituliskan oleh Blaise Pascal karena pengalamannya yang dekat dengan Tuhan,
Karena hatinya yang berpengertian, hatinya yang cerdas, hatinya yang mau belajar, hatinya yang bagaikan seorang murid yang pengen absorb terus ya, mengambil ya, menerima kebenaran-kebenaran prinsip-prinsip ilahi Alkitabiah. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Wewe, pimpin diskusi kita sebentar. Terima kasih banyak, Bu, untuk malam ini. Poin-poin terakhir juga kembali lagi ingatkan dan memberkati kita. Ya, seperti tadi Bung Semi katakan, kita saat ini sedang berteori firman Tuhan ya, memberikan kekuatan yang baru ketika dan mengingatkan terus sesuatu yang baru, firman yang terus menanam di hati kita, itu yang memberikan kita kekuatan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau bersaksi atau menambahkan, silahkan teman-teman, atau ada juga yang mau menanggapi pertanyaan Niar tadi. Saya percaya kita punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya dalam menyikapi sesuatu. Dan kita pun sama gitu semua, bahwa banyaklah kekurangan kita masing-masing, kelemahan kita, kebiasaan-kebiasaan bodoh kita, yang seringkali kita anggap itu bodoh, tapi kita seringkali balik lagi gitu. Dan saya pun mengalami hal-hal seperti itu gitu. Jadi banyak hal lah ya kalau mau diceritakan, suatu hal yang intinya adalah dosa gitu ya. Kembali lagi ke kekubangan yang sama, ke kebiasaan yang sama. Memang benar tadi yang Bung Semi sampaikan, ketika kita boleh mengisi gitu ya hari-hari kita dengan firman, berserah penuh kepada Tuhan di saat-saat teduh kita, itu yang saya rasakan gitu. Maksudnya ketika kita merasa biasa-biasa, seperti halnya karyawan lapor sama pimpinan, nggak ada sesuatu yang beda gitu. Tapi ketika kita boleh belajar merenungkan firman, bersaat teduh menikmati Tuhan, nah saat-saat itulah mendapat kekuatan baru gitu. Kita mendapat kekuatan baru ketika keinginan gitu ya untuk melakukan sama, sedikit banyak itu bukan perannya saya sendiri gitu, tapi saya percaya peran daripada firman dan Roh Kudus yang meneguhkan gitu, menguatkan, sehingga saat keinginan itu muncul dan firman itu lebih dominan gitu daripada keinginan itu. Banyak hal banget dari yang kita bisa pelajari itu dari kita sendiri lah, terutama dari kita sendiri, dari kebiasaan kita sendiri juga. Banyak hal hari-hari kita kadang-kadang juga sepele gitu ya, sama anak juga gitu, kadang-kadang sepele, tapi banyak hal sebetulnya belajar untuk segala sesuatu. Tapi saya percaya banget gitu ya, untuk setiap proses gitu yang Tuhan izinkan, besar kecil atau sepele sekalipun, tapi itu membentuk gitu, itu membentuk pribadi sendiri gitu dalam menyikapi sesuatu hal intinya. Jadi banyak hal kita perlu belajar. Kayak tadi sore dicerita sedikit Lionel ya. Jadi maksudnya Lionel tuh lagi seneng-senengnya main bola sekarang itu. Seneng banget, bahkan waktu dia sakit pun dia terus ngomong, dia bilang aku masih bisa main bola ya, padahal katanya lapangannya itu
ada patok di tengah-tengah itu. Jadi yang punya tanah itu ya namanya yang punya hak ya gitu ya, punya tanah, terus dia patok gitu di tengah-tengah lapangan itu, dekat tengah lapangan. Akhirnya aku udah nggak bisa main bola lagi itu waktu lagi sakit gitu, sakit banget gitu. Dia pengen dia main bola lagi, terus setelah sembuh istirahat, kata dokternya nggak boleh main dulu, terus setelah sembuh banget baru dia main lagi. Terus tadi karena dia kan nggak bergaul di sini, Lionel itu di klaster sebelah, namanya anak-anak ya, anak-anak kecil gitu, jadi dibilangnya Lionel tuh pembelot. Pembelot akhirnya jadi dibilangnya provokator gitu. Terus karena dia nggak pernah main di sini gitu, karena memang gitu, kalau Lionel tuh sifatnya gitu. Jadi kalau dia sudah dijahatin orang, dia sudah diisengin gitu sama teman-teman di sini, dia udah nggak mau main lagi, dia nggak mau berkonflik gitu, istilahnya seperti itu. Jadi dia lebih baik dia menghindar. Akhirnya tadi karena dia bergaul ke sana, terus teman-teman yang di sana tuh nyamper ke sini gitu, ramean. Ada kali 10 orang gitu kali ya, naik sepeda semuanya. Terus teman-teman sini pada cemburu gitu. Akhirnya katanya Lionel itu mau tawuran katanya gitu. Akhirnya dia mau dijegat gitu sama teman-teman di sini. Terus dia mau kayak melerai gitulah. Dia bilang mau melerai. Akhirnya dia malah dibilang dia provokator gitu. Akhirnya dia cerita lah tuh tadi. Dia bilang ya udah kok, nanti kalau Koko mau Koko kan kesana cuma mau main bola aja. Saya ngomong gitu, main bola aja. Jadi kalau ada temen yang dijegat, temen yang terus Koko diajakin, ayo kita keroyok. Nah jangan ikut-ikut. Dia bilang, ya seperti mereka, Koko apa bedanya? Saya bilang gitu. Koko sama aja kayak mereka. Mereka berantem, Koko ikut berantem. Apa bedanya? Koko kan harus jadi berkat buat orang gitu. Nah itu jadi pesan-pesan kecil yang boleh saya tanamkan gitu buat anak, bahwa hidup ini harus berdampak, harus menjadi berkat buat banyak orang gitu. Dan dia pun menyadari waktu saat dia sakit pun dia terus berdoa, Tuhan sembuhkan saya mau jadi berkat Tuhan gitu. Intinya dia berdoa seperti itu. Dia jadi di saat-saat kritis itu dan di saat sehat juga, kita sebagai orang tua gitu kan terus, namanya anak-anak ya kecil gitu, sekalipun hal-hal nasihat kecil berdampak, mudah-mudahan ya berdampak. Kita kan orang tua hanya berusaha, di balik segalanya kan pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus gitu. Jadi banyak itulah hal-hal kecil yang kita buat jadi pelajaran dalam hidup ini untuk kita berbagi berkat, terutama Niar untuk teman-temannya gitu kan. Banyak, saya percaya banyak banget, apalagi di luar negeri gitu ya, kebiasaan-kebiasaan mereka yang kita anggap itu dosa, mereka anggap itu biasa. Itu jadi banyak hal banget ya Niar. Terus semangat gitu. Jadi menjadi berkat emang bukan hal yang gampang, bukan hanya berteori, tapi yaitu tanggung jawab kita sama-sama. Beban Niar, beban saya, Jenny, Bung Semi, Karini, teman-teman semua, kita punya beban yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda. Tapi ketika kita mampu memanfaatkan setiap momen, saya percaya itulah panggilan hidup kita masing-masing. Jadi terus semangat ketika teman-teman yang ada mau curhat atau apa, ya jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Jika mampu untuk memecahkan masalahnya ya puji Tuhan. Tapi ketika nggak mampu ya baiknya memang seperti ini, di momen-momen seperti ini bisa bertanya atau berdoa. Jadi banyak hal kita sama-sama belajar. Itu sih dari saya, Niar. Mungkin panjang, terlalu panjang. Oke, Mama ini silahkan. Oke. Nggak ada lagi nih yang mau berbagi atau apa? Apa kita tutup aja? Halo, nggak ada ya? Marin. Oh, sayang, ayo Kak Suci. Terkait dengan yang tadi ya, Bung Semi tadi banyak sekali yang kayaknya saya kena semua gitu ya. Terima kasih ya Bung Semi Semua ya. sama ya. Atas pembelajaran yang sangat
bermanfaat malam ini. Jadi awal akhir tahun 99 ya, udah lama ya, 1999 ya, saat terjun dalam pelayanan di daerah Bekasi gitu ya, Pondok Gede. Saya diizinkan Tuhan mengalami sakit yang parah sekali ya, hampir meninggal kalau nggak salah, hampir meninggal. Dan saat ini setelah saya renung-renungkan gitu ya, saat itu terjadi di tengah saya sedang sibuk pelayanan, dalam tanda kutip sibuk ya, artinya secara fisik sibuk pelayanan sekolah minggu, pokoknya semuanya lah dari A sampai Z, karena masih kondisi merintis ya pelayanan GPDI di Pondok Gede saat itu. Tapi saya kok kenapa ya tiba-tiba kok bisa jatuh sakit yang parah sekali sampai diopnam beberapa kali gitu ya, di Depok, di Jakarta, sampai dibawa ke Medan gitu ya. Nah sekarang saya baru sadar bahwa benar kata Bung Semi tadi bahwa kadang saya alami sendiri gitu ya, udah pelayan gitu ya, sibuk kesana kemari dari mulai sekolah minggu, remaja, umum gitu ya, pelayanan gitu, dan hampir mungkin sampai karena saya masih kuliah saat itu gitu ya, dan baru mulai bekerja sampai kakak saya bilang, ya sudah kamu menginap saja di gereja karena hampir setiap hari kamu di gereja gitu ya. Ada aja kegiatan gitu ya, pokoknya ada saja kegiatan. Tapi saat itu yang menjadi kesalahan saya gitu ya, sekarang saya bisa mengerti bahwa secara fisik saya kelihatan selalu di gereja tidak bijak ya, tidak cerdas ya, seperti tadi kata Bung Semi tadi. Banyak sekali pikiran saya yang mengatur hati saya gitu, bukan sebaliknya. Harusnya hati yang mengatur pikiran, artinya saya harus punya hati yang bijak gitu. Saat itu saya di tengah pelayanan yang sibuk yang sampai saya merasa kosong gitu, saya merasa kering gitu ya, hubungan saya dengan Tuhan ada masalah gitu. Ya, saya tetap saat teduh ada gitu ya, itulah baca firman iya gitu, tapi kenapa ya hati saya kok merasa kering, ada sesuatu yang salah saat itu gitu. Akhirnya singkat cerita saya jatuh sakit karena berbagai macam permasalahan pribadi ya, jatuh sakit gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Akhirnya dalam pengobatan yang cukup lama, Tuhan berikan kesempatan saya hidup kembali saat ini gitu ya. Saat itu keluarga merasa bahwa saya itu udah nggak ada harapan gitu ya. Ini kalau nggak ke rumah sakit jiwa, ke makam gitu ya, ke kuburan gitu, hanya 2 gitu. Jadi nggak ada pikiran keluarga untuk saya bisa seperti saat ini sampai sekarang gitu ya. Dan saat itulah saya merasa bahwa pelayan itu tidak selamanya kuat secara hati ya, artinya hati kita itu tidak selalu bijak gitu ya, itu karena saat itu saya alami gitu ya. Pelayan itu seperti tadi kata Bung Semi tadi, penelitian siapa tadi ya, yang 30% itu harus diperhatikan dibanding yang 10% ya Bung ya, 10%. Misalnya tadi 30 itu harus diperhatikan ya, dibanding yang 270 gitu, itu betul sekali ya. Nah saat itu saya merasa bahwa bukan kami ya, saya pribadi gitu merasa kurang sekali dalam pelayanan untuk ke saya gitu ya, karena menerima itu sangat sedikit ya. Dan saya juga tidak tahu gimana caranya saya harus menerima, artinya mungkin saat itu konsep saya pelayanan salah gitu ya, artinya fisik saya di gereja tapi hati saya kering gitu ya, hati saya tidak bijak gitu ya. Nah puji Tuhan saya bersyukur, ini saya bagikan buat teman-teman pelayan gitu ya di Bible Study ini, begitu pertama kali saya beribadah di Melati, puji Tuhan gitu ya, langsung klik gitu ya, wow gitu ya. Ini bukan berarti bahwa ada sesuatu yang saya lihat di Melati itu bahwa ya itu ya, ada Roh Kudus bekerja, saya bisa menikmati firman Tuhan, dan puji Tuhan hati saya pelan demi pelan itu, dan sampai sekarang juga saya berdoa sama Tuhan, ya seperti tadi ya, saya rindu punya hati saya yang bijak gitu ya, hati saya yang cerdas
bukan pikiran saya. Saya tidak mau terulang masa-masa yang dulu gitu ya. Nah, puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Bu Semi dan teman-teman Bible Study. Ya, portal firman Tuhan yang bisa kita cari gitu ya. Di internet banyak, di Facebook banyak. Tapi kalau saya pribadi sih mungkin teman-teman di room ini juga merasakan bahwa ya BS ini yang apa ya, makanan-makanan yang rohani kita yang sangat asli, steril gitu ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pelayan gitu ya. Tapi kalau tadi ambil angka 30 orang gitu ya, pelayan di Melati misalnya, kita di room ini saya lihat tadi ada 10 atau 11 ya, ada 10 ya. Jadi 33% dari 30 orang pelayan gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan melalui Bung Semi dan teman-teman semua. Ya inilah yang membuat hati kita tambah pintar, tambah bijak melalui Bible Study setiap hari Kamis yang Tuhan izinkan lewat Bung Semi, lewat teman-teman semua, ya kita bisa belajar bersama. Saya sangat diberkati sekali, puji Tuhan. Itu aja Mama Rini, terima kasih. Iya, makasih Kak Suci untuk berbaginya. Saya juga jadi mau berbagi nih soal sakit penyakit juga. Beberapa tahun yang lalu-lalu gitu, selama saya sakit, dari saya operasi jantung, pokoknya banyak yang saya lewatin gitu. Saya kalau berpikir kalau saya kena penyakit itu terintimidasi dosa gitu, itu dosa lu, nggak mikir apa yang tadi baru dibilang gitu. Ada 3 respon, maksudnya seperti Ayub, seperti Daud, seperti Naaman gitu loh. Sekarang jadi belajar, jadi mengerti gitu. Maksudnya jadi ingat nih waktu saya kena serangan jantung itu, sampai saya harus operasi, saya tahu itu mungkin konsekuensi dosa waktu saya kerja gitu loh. Karena saya kerja di lingkungan yang kurang sehat selama 18 tahun itu, saya tahu banget bos saya itu nggak jujur dalam bekerja, dan nggak jujurnya bos itu ya saya menikmati gitu loh. Saya tahu itu salah gitu, tapi ya udah saya diem aja gitu, nggak mau pusing lah, itu dosa-dosa lu. Walaupun dengan hal-hal kecil, tapi pas saya berhenti kerja kan nggak lama saya kena penyakit itu gitu loh. Wah, sekarang nih saya baru tahu, wah luar biasa ya pertolongan Tuhan. Berarti saya baru lebih lagi kalau misalnya kita nih misalnya terserang sakit, kita lebih lebih dekat lagi, lebih mengerti kedaulatan Tuhan, terus lebih bertobat dari segala apa yang pernah kita lakuin, terus berbalik lagi kepada Tuhan. Itu aja sih, supaya kita sama-sama lebih lagi dewasa dalam rohani, terlebih lebih mempunyai hati yang cerdas ya, bukan pemikiran yang cerdas. Jadi kalau seperti saya bodoh lah istilahnya, saya kadang-kadang lemot banget gitu, jadi ngerasa agak gimana ya, wah ternyata orang lemot itu nggak terlalu gimana ya, yang penting kita harus punya hati yang cerdas gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau berbagi? Nambahin boleh sedikit? Boleh nih. Iya 2 menit, 1 menit aja. Boleh lama juga. Kalau tadi memang yang terakhir Bung Semi bilang itu sih kayak memang menyentuh banget yang soal kesakitan, kelemahan tubuh, karena sama seperti Kak Rini dan Kak Suci, saya pun punya kelemahan gitu loh. Saya punya autoimun yang gampang lemes, kadang kalau capek sedikit kayak mau pingsan kayak gitu. Jadi kayak vaksin pun mengundur-undurkan diri berminggu-minggu karena takut efek sampingnya tapi yang saya rasa itu memang tadi itu dengan bacaan Bung Semi yang terakhir itu itu mengingatkan kembali sih, saya bisa refleksi
sejauh ini saya semakin dekat dengan Tuhan tuh ya karena sakit penyakit juga gitu, yang semakin apa ya, dekat dengan Tuhan, bahkan melihat kalau dulu mungkin melihat kayak apa ya, kayak kematian itu hal yang lewat gitu loh, yang biasa aja. Tapi sekarang itu karena sering kayak, aduh gimana ya kalau aku meninggal malam ini, kalau misalnya lagi nggak enak badan gitu, itu emang jadi apa sih, seperti kontemplasi tersendiri gitu loh, dan bisa bisa connect gitu loh, kayak oh iya entar lagi ketemu Tuhan Yesus kalaupun meninggal. Jadi kayak gimana ya, memang penyakit itu menurut aku sih, percaya dengan apa yang dikatakan Paulus sih, dalam kelemahan kuasamu sempurna. Jadi kalau saya pribadi sih memang nggak enak, cuman bersyukur banget gitu loh dengan kelemahan tubuh ini, karena beneran dengan kelemahan tubuh itu kayak Tuhan Yesus tuh memang membentuk sekali gitu, dan apa sih, seperti bisa rasa gitu kayak kuasa Tuhan tuh yang terus sempurna gitu, kayaknya beda aja gitu. Kalau saya tuh kalau pribadi dengan antara saya yang harus sehat, yang nggak punya duri dalam daging istilahnya Paulus bilang, sama dengan kondisi yang sekarang. Jadi walaupun lemah tuh sepertinya, oh terima kasih Tuhan karena aku bisa melihat Tuhan lebih dekat lagi dari hari ke hari, itu seperti bergantung, seperti lebih dekat gitu loh, daripada seandainya saya harus sehat gitu. Cuma berbagi itu aja sih, karena apa sih, kayak menambahin punya Kak Rini dan Kak Suci. Iya, makasih Niar. Ada lagi nggak teman-teman yang mau berbagi? Nggak ada ya. Kita tutup ya Bible study kita. Misalnya mau ada, boleh kok chat ke WA Japri, boleh ke Om Wewe, boleh ke Papa Mi, boleh ke aku. Nanti aku kasih tetap ke Papa Mi sih tujuannya. Gitu aja. Nanti saya minta tolong Mami Abel tutup dalam doa ya Mami Abel. Oke, Mama ini. Oke. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pada malam hari ini kami sudah Tuhan mengikuti Bible study. Biarlah Yesus apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus, boleh semakin kuat iman percaya kami Tuhan Yesus, semakin menyadari Tuhan bahwa hidup kami ini hanya kepunyaan-Mu saja Tuhan Yesus. Segala yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara Tuhan. Biar kami boleh semakin mendekatkan hati dan pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan, menjadi sempurna Tuhan, seperti kami sadar Tuhan Yesus, kami tidak mampu Tuhan Yesus, oleh karena itu Tuhan, kami permohonkan Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh hadir, boleh selalu ada, menyala di dalam Tuhan, boleh membakar hidup kami, boleh memberikan kami Tuhan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biar hidup kami Engkau boleh pakai Tuhan menjadi saluran berkat keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Bukan semakin mempromosikan diri kami Tuhan, semakin membanggakan pribadi kami. Boleh merendahkan hati kami Tuhan, seperti hamba Tuhan Yesus, karena kami hamba-Mu Tuhan. Kami memang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Kosong Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami selalu boleh ingat Tuhan, saling mengingat Tuhan. Kami boleh menerima apa yang menjadi masukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memperbaiki diri kami selalu Tuhan, setiap hari pertobatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Bu Semi, Wewe, juga teman-teman kami yang bergabung pada malam hari ini.
Tuhan berkati kami satu persatu Tuhan. Kau yang lawati kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan semakin hari dunia semakin jahat. Sehingga kami Tuhan benar-benar mempersiapkan diri kami Tuhan. Selalu Tuhan menjaga hidup dan perilaku kami Tuhan Yesus. Kami yang mungkin belum bergabung pada malam hari ini, kami mendoakan Tuhan, biarlah mereka selalu berada Tuhan di dalam lindungan-Mu, selalu teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami tutup berbesar di kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Mami Abel. Makasih semuanya.